Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Syekh Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi nafanallahu bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inna man asyari'i minhu imma li mafsadatin fihi zahiratin kal muskirati au khafiyatin kazina. Thumma kemudian inna man asyari'i sesungguhnya melarangnya syari' minhu darinya perkara haram imma limafsadatin ada kalanya limafsadatin fihi ada kalanya karena mafsadah padanya sesuatu zahiratin yang tampak yang jelas kal muskirati seperti sesuatu yang memabukkan au khafiyatin atau yang tidak jelas kazina seperti zina. Wa imma limadaratin fihi dan ada kalanya karena mudarat padanya sesuatu zahiratin baik yang jelas yang tampak kasumiyati seperti racun au khafiyatin atau sesuatu yang tidak tampak atau tidak jelas kalahmi ma seperti dagingnya sesuatu la yukalu yang tak dimakan ia sesuatu wa muzakkal majusi dan hewan sembelihannya majusi wa imma li khalalin dan ada kalanya karena adanya aib atau cacat fi tahsilihi pada memperoleh sesuatu kal ma'khudhi bil ghasabi seperti sesuatu yang diambil dengan ghasab awis sariqati atau mencuri awil aqdil fasidi atau akad yang rusak awil mu'atati atau akad mu'atah wahia dan bermula ianya akad mu'atah ayyataradaya ialah saling ridho keduanya penjual dan pembeli bi ghairi sighatin syar'iyyin dengan tanpa sighat yang syar'i. Wa hiya dan bermula ianya mu'atah muharramatun fil hakiri wa ghairihi ialah diharamkan pada sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil wa ghairihi dan selainnya hakir. Wakila dan menurut kil yang akidul bai'u jadi oleh jual beli biha dengan mu'atah fi kulli ma pada setiap sesuatu ya'udduhun nasu yang menganggap akannya sesuatu oleh manusia biha dengan mu'atah menganggap bai'an akal jual beli. Wakila dan menurut kil fil muhaqqarati faqat pada sesuatu yang remeh saja karohi fi aishin wa nahwihi seperti roti dan seumpamanya roti. Wa dhahabal malikiyatu dan berpendapat oleh Imam Malik dan berpendapat oleh Malikiyah orang-orang yang bermazhab Maliki wal Hanafiyati wa dhahabal malikiyatu wal Hanafiyatu dan berpendapat oleh Malikiyah dan Hanafiyah ilan iqadil bai'i kepada jadinya jual beli biha dengannya mu'atah
fil hakiri wa ghairihi, pada benda yang remeh dan selainnya hakir. Kemarin dijelaskan bahwa penjelasan tentang hadis wa innal harama bayyinun, sesuatu yang haram itu jelas, ghairu khafiyyin. Tetapi ada perbedaan ulama mengenai standar sesuatu yang dihukumi haram. Menurut mazhab Syafi'i dan Malik, sesuatu itu bisa dihukumi haram ketika ada penegasan dari Allah atau Rasul atau umat Islam sepakat bahwa sesuatu itu adalah haram. Artinya, ketika tidak ada penegasan langsung dari Allah atau Nabi dan tidak ada, dan ulama tidak sepakat mengatakan bahwa itu haram, maka hal tersebut tidak haram. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, haram itu adalah ketika sesuatu yang tidak ada dalil yang menerangkan bahwa dia halal. Ketika tidak ada dalil yang mengatakan benda itu halal, berarti benda itu adalah haram. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Nah, sekarang pembahasannya, kenapa ada sesuatu diharamkan oleh Allah? Apa penyebab sesuatu itu diharamkan oleh Allah? Ada 3 kemungkinan. Ada kalanya karena mafsadah, ada kalanya karena madarat, dan ada kalanya karena ada sesuatu yang rusak, sesuatu yang cacat. Yang mafsadah ini ada 2 kemungkinan. Ada kalanya mafsadahnya itu zahirah, ada kalanya khafiyah. Ada kalanya mafsadahnya itu tampak, kita ketahui, kita sadari. Ada kalanya tidak tampak. Contoh yang zahirah adalah seperti sesuatu yang memabukkan. Kenapa sesuatu yang kenapa khamar itu diharamkan? Karena memabukkan. Kenapa kok sesuatu yang memabukkan itu haram? Karena bisa mengganggu akal, bisa membuat orang tidak lagi berpikir dengan wajar, tidak lagi dapat menggunakan pikirannya dengan semestinya. Karena itu makanya sesuatu yang memabukkan dihukumi haram, jelas mafsadahnya. Tapi terkadang ada mafsadahnya yang enggak jelas. Contohnya zina. Kenapa zina itu diharamkan? Karena ada mafsadah. Apa mafsadahnya? Sama-sama suka, sama-sama rela. Apa mafsadahnya? Nah, jadi mafsadahnya itu khafiyah, ya, tidak bisa otomatis kita sadari dengan langsung. Nah, makanya di sini mafsadahnya ada 2, ada mafsadah yang zahirah, ada mafsadah yang khafiyah. Yang kedua madarat. Sesuatu itu diharamkan karena dia bisa menimbulkan mudarat. Ada 2 juga, ada kalanya zahirah, ada kalanya khafiyah. Zahirah contohnya apa? Contohnya racun. Kenapa racun diharamkan? Karena bisa memberi mudarat kepada kita. Apa mudaratnya? Mati. Yang kedua, kenapa kok daging ular itu diharamkan? Kalau daging babi kan ada yang bilang kalau ada cacingnya tidak bisa mati dengan cara digoreng atau diapa. Nah, kalau ular gimana? Ada cacingnya. Kenapa diharamkan ular? Kucing kenapa diharamkan? Karena mahal Ustaz beli kucing. Kucing cantik-cantik Ustaz, enggak juga ya. Secantik apapun kucing kalau masuk pondok jelek jadinya. Ada ekornya yang padahal kalau di luar tuh bagus itu bulunya, sampai pondok ya Allah, kasihan.
korban percobaan para santri. Itu ya, jadi mudaratnya khafiyah. Yang ketiga, ada kalanya sesuatu itu diharamkan karena ada khalal di sana, karena ada cacat, karena ada aib. Contohnya apa? Sesuatu diambil dengan cara mencuri. Nah, itu diharamkan. Kenapa? Karena memperolehnya itu ada cacat, ada sesuatu aib yang tidak diperbolehkan oleh agama. Nah, contoh saja mu'atoh. Nah, mu'atoh ini adalah transaksi tanpa menggunakan sirat yang ditentukan oleh syariat, tetapi penjual dan pembeli sama-sama ridho. Penjual ikhlas menjual barang dia, pembeli ikhlas membeli barang itu, tapi bila lafzin, tanpa adanya lafaz. Hukumnya gimana? Ulama khilaf. Ada yang bilang haram, baik hakir, baik benda yang dijual belikan itu barang-barang sepele, misalnya kayak aqua, roti, apalagi yang murah-murahan itu, ataupun yang mahal. Contohnya apa? Beli mobil, beli sepeda motor itu. Jadi ada yang pendapat pertama mengatakan haram mutlak mu'atoh itu. Tidak boleh bertransaksi jual beli bi ghairi sighatin syar'iyyin, baik yang dijual itu adalah benda-benda remeh, benda-benda sepele, ataupun apalagi benda-benda yang mahal. Yang kedua, mu'atoh itu sah kalau memang sudah umum di masyarakat. Oh, kalau di daerah kami mu'atoh itu bisa sah kalau memang dengan tindakan yang memang manusia sudah menganggap, sudah sepakat bahwa perbuatan mu'atoh seperti itu termasuk jual beli. Misalnya apa? Misalnya ambil barang, pergi ke kasir, muncul harga, kasih uang, bungkus barang, kasih, ngomongnya cuma satu, jangan lupa datang lagi ya, katanya. Itu sah menurut pendapat kedua, sah. Kenapa? Karena praktek seperti itu dianggap praktek jual beli, meskipun bi ghairi sighatin syar'iyyatin. Pendapat yang ketiga, itu sah hanya pada hal-hal yang remeh saja, pada hal-hal yang murah saja. Contohnya apa? Ya barang-barang harganya 1.000, 2.000, 3.000, ya kalian transaksi kalian lah ya. Itu sah untuk pendapat ketiga. Kenapa? Karena tidak bermasalah. Beli kue, beli jajan yang harganya 2.000, 3.000, itu tidak perlu ada syirat, nggak apa-apa. Asal saling ridho, saling ikhlas. Nah, tuh. Kemudian pendapat keempat mengatakan bahwa mu'atoh itu sah mutlakon, mau dia fil hakir atau ghairihi atau ma yu'adduhun nasu bai'an ataupun tidak, yang penting ya toro saling ridho, meskipun bi ghairi sighatin syar'iyyin tetap sah. Itu siapa? Itu dua mazhab Malikiyah dan mazhab Hanafiyah. Kalau mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i gimana? Sah? Belum sampai ke sana lagi. Bahasan apa itu? Bahasan jual beli lah ya. Wa nukila 'anil Ghazali, dan dinukil dari Imam Al-Ghazali, annal harama kulluhu khabithun, bahwa sesungguhnya perkara haram itu kullahu seluruhnya khabithun ialah kotor. Ialah kotor, jelek. Walakin akan tetapi ba'duhu akhbathu min ba'din, sebagiannya haram akhbath ialah lebih jelek, lebih buruk min ba'din dari sebagian yang lain.
Menurut Imam Al-Ghazali, seluruh hal yang diharamkan itu khabith, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, sesuatu yang kotor, tetapi mempunyai tingkatan yang berbeda sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi meskipun khabith tidak dipukul rata, tidak. Ada yang akhbath min ghairihi, ada yang tidak. Ada yang tingkat kekotorannya, tingkat kejelekannya itu tinggi, ada yang rendah. Falaisal ma'khudhu bil mu'atati, maka tiadalah sesuatu yang diambil dengan cara mu'atah kal ma'khudhi bil ghasabi, ialah sebagaimana sesuatu yang diambil dengan cara ghasab. Balil maghsubu aghladu, tetapi yang diambil dengan cara ghasab aghladu ialah lebih berat. Idfihi, karena padanya maghsub tarku tariqi syar'i, meninggalkan cara syar'i, wa idza'ul ghairi, dan menyakiti orang lain. Walaysa fil mu'atati, dan tiadalah pada mu'atah illal awwalu, kecuali yang pertama. Wa darajatul idza'i, dan bermula tingkatan-tingkatan idza takhtalifu bi ikhtilafi darajatil mu'dha, ialah berbeda dengan sebab bedanya tingkatan-tingkatan orang yang disakiti. Bi fathil dzalil mu'jamati, dibaca dengan fathah dzal yang bertitik, mu'dha, bukan mu'dhi. Mu'dha berarti dia wazannya isim maf'ul. Fal ma'khudhu zulman, maka sesuatu yang diambil secara zalim, min fakirin, dari orang yang fakir, au solihin, atau orang yang soleh, au yatimin, atau anak yatim, akhbathu, ialah lebih keji, lebih kotor, lebih jelek, wa aghladu, dan lebih berat, minal ma'khudhi, dari sesuatu yang diambil, min ghanin, dari sesuatu dari orang kaya, au fasikin, atau orang fasik, au qawiyin, atau orang kuat. Nah, contohnya apa? Contohnya ada yang akhbath dibandingkan yang lain. Contohnya melakukan transaksi, mengambil benda dengan cara mu'atah dengan mengambil benda orang lain dengan cara ghasab. Meskipun sama-sama khabith, karena keduanya itu perkara haram, tetapi yang diambil dengan cara ghasab itu akhbath wa aghlad dibandingkan diambil dengan cara mu'atah. Kenapa? Karena yang diambil dengan cara ghasab ada dua kesalahannya. Yang pertama, tidak mengikuti cara yang ditentukan oleh syariat. Yang kedua, menyakiti orang lain. Sedangkan pada mu'atah hanya ada satu, yaitu apa? Tidak mengikuti cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Makanya yang ghasab ini lebih parah, lebih berat dosanya dibandingkan sesuatu yang diambil dengan cara mu'atah. Bahkan berbeda juga, meskipun sama-sama ghasab tapi bisa berbeda tingkatannya. Kenapa? Mengghasab itu bisa berbeda tingkatannya sesuai dengan siapa yang dighasab, siapa yang disakiti. Beda hukumnya mengghasab orang fakir dan mengghasab orang kaya. Ala fakir dighasab pula lagi. Ala fakir dicuri pula. Apa yang mau dicuri? Ala sendal kanan biru, kiri merah, putus pula lagi mau dicuri pula sama orang. Ala baju bolong-bolong dicuri pula. Nah, itu parah dosanya ya, dibandingkan mencuri orang. Berarti boleh mencuri dari orang kaya, enggak boleh juga ya. Punya orang soleh dicuri, dighasab. Sandal ustad dighasab. Itu dosanya lebih besar, kesalahannya lebih besar dibandingkan mengghasab sandal santri. Mengghasab sandal santri itu lebih berat kesalahannya dibandingkan mengghasab sandal orang yang bukan santri. Makanya saya di pondok tidak pernah menggosok sendal saya. Di rumah sering. Kenapa? Tidak ada yang santri ya. Ini ingat ya, ini hanya membedakan aghlab salah. Tapi keduanya sama-sama
sama-sama khabith, sama-sama haram. Ya. Makanya kesalahan yang dilakukan di pondok pesantren itu aulad dibandingkan kesalahan itu kalau dilakukan di luar pondok. Bagi kita mungkin pendapat yang kuat atau yang dipegang oleh guru-guru kita bahwa rokok itu haram. Tapi merokok di pondok itu kesalahannya, dosanya lebih besar daripada merokok di luar. Berpacaran di pondok dosanya lebih besar dibandingkan pacaran di luar. Meskipun hanya kirim surat. Melawan kepada guru agama itu aghlau daripada melawan guru umum. Bukan melawan guru yang ngajar umum itu tidak dosa ya, tetap salah, cuman lebih besar dosanya, lebih berat balasannya kalau kalian berbuat kesalahan kepada guru yang mengajar agama. Jadi perlu diperhatikan itu. Kadang-kadang kita nggak paham mana yang mesti dilakukan, mana yang tidak, mana yang kesalahannya besar, mana yang kecil, dipukul rata. Seorang santri harus paham gitu ya. Ada dua orang guru ini nyuruh A, guru ini nyuruh B. Mana yang kalian ikuti? Bukan yang diikuti itu yang sesuai dengan selera kalian, tidak. Tapi mana guru yang lebih a'la darajat, mana guru yang mungkin lebih faham dengan kondisi, bukan faham dengan kondisi kalian ya, faham dengan agama, lebih mendalam ilmunya, lebih lebih jauh pengalamannya, ikuti itu meskipun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau santri kan tidak kan, ke Ustaz A ini enggak sesuai dengan apa yang saya mau, guru B ini hampir-hampir nih, guru C hadis soy, ini memang guru C ini memang alim, memang top lah pokoknya, memang guru saya sejati. Ada tuh santri kayak gitu. Masa iya Ustaz itu diadunya sama Ustaz. Masa iya Ustaz itu kayak gitu Ustaz itu. Kadang ada Ustaz terpancing, memang iya tuh lain Ustaz tuh itu. Janganlah ya. Hati-hati ya, jangan termakan jebakan apa? Jebakan Batman. Jebakan santri ya. Sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Sahabatmu adalah orang yang berkata benar kepadamu, bukan orang yang membenarkan kamu. Betul, mantap kamu tuh, orang lain salah itu, memang suuzon aja sama kamu ada gitu. Saya bohong itu gak salah bro, gak gitu dong bro, ini yang benar bro. Kalau gini itu salah juga bro, ini yang benar. Awak gak kawan sejati, gak gitu ya. Depan yang dia cabut mula, karena kamu kawan saya, yuk sama-sama cabut katanya kan. Manjat pagar tertusuk. Ini hati-hati ya nih. Enggak, insyaallah di sini enggak ada yang cabut ya. Kalau dulu orang cabut naik oplek, jalan dulu ke simpang. Jalan itu sembunyi-sembunyi takut ada ustaz. Di simpang baru berhenti oplek baru naik. Sekarang langsung parkir mobil di depan di sebalik pagar. Pesan gokar. Ya Allah. Wa fil hadisi inna lillahi ta'ala malakan, sesungguhnya ialah milik Allah Ta'ala malakan, malaikat ala baitil maqdisi, yang berada di baitul maqdis, yunadi kulla lailatin, yang menyuruh ia malaikat di setiap malam, man akala haraman, barang siapa yang memakan ia orang akan haram, lam yubbal minhu sarafun, tidak diterima darinya orang, lam yubbal minhu sarafun ay nafilatun,
tidak diterima darinya orang akan ibadah sunnah. Wala adlun ay faridatun, dan tidak juga ibadah fardu. Allah mempunyai makhluk seorang bukan seorang ya, semalaikat. Malaikat itu apa? Sesosok malaikat, sesosok. Iyalah, ada satu malaikat yang dia berada di Baitul Maqdis. Kerjanya apa? Kerjanya setiap malam menyeru berdoa kepada Allah. Siapa yang makan haram, siapa yang dia pernah makan haram, janganlah diterima amal ibadahnya, baik amal ibadah yang sunnah ataupun yang fardu. Makanya dahsyat hukumannya orang yang pernah memakan makanan haram, meminum minuman yang haram meskipun sedikit. Jangan pernah. Dan bahayanya lagi, makanan dan minuman termasuk hal yang sering disepelekan oleh santri. Siapa di sini yang tidak pernah memakan makanan kawannya? Siapa? Tidak ada ya? Pasti pernah semua ya. Ada enggak yang selama di sini tidak pernah memakan makanan kawannya? Sambal, kue, kiriman, ada enggak? Tidak ada. Apakah setiap kali kalian memakan makanan kawan kalian itu sudah mendapat izin dia secara sharih apa tidak? Paling standarnya ulima ridho. Masa orang kayak dia nggak mau? Dia aja mau belajar sama saya, ngasih saya ilmu sampai tengah malam, ngasih ilmu saja mau, apalagi cuma kue. Buya aja ngasih kami ilmu mau, apalagi hanya sebiji mangga. Macam-macam kalian. Ya meskipun kalau kalian minta pasti dikasih sama Buya, tapi jangan pakai kaidah itu ya. Enak, udah banyak pula di booking lah. Sekira sampah tuh rupanya ada isinya. Tak jatuh nanti. Dibawa ke saya. Dengan muka yang penuh harapan tinggi. Ini Ustaz, mangganya jatuh Ustaz. Oh iya, makasih ya. Iya Ustaz. Udah Ustaz. Apa lagi? Dah ada Ustaz. Mau, kalau dikasih mau Ustaz. Yalah, diambil langsung pergi. Janganlah nampak kali. Sok-sok jual mahal dikit. Mau? Enggak usah lah, satu saja. Ambillah, enggak usah lah. Ambillah, enggak usah. Dah jadi, mau sana. Santri itu kalau makan tuh jangan ditawan. Mau enak, mau enggak, mau basi, mau ada luar sana, lewat. Baca doa banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fil ardi wala fis sama. Allahumma macam makan sepagi mencret gitu. Kalian ini belum santri sebenarnya lagi ya. Masih sakit perut, masih apa, diare gitu kan. Ya jangan sampai, intinya jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Jangan, lebih baik kalian mati kelaparan daripada memakan makanan. Bahkan lebih bagus kalian memakan sesuatu yang najis karena mudarat daripada kalian memakan sesuatu yang diharamkan. Kalau najis itu diharamkan? Enggak ya, kalau mudarat kan jadi halal dia itu. Ini enggak. Litak pori ya Allah. Cuma terberat santri itulah ya. Padahal puasa sebenarnya termasuk amalan yang paling mudah dikerjakan oleh santri. Saya dulu sering nampak teman-teman saya yang puasa Senin Kamis itu udah biasa, udah puasa setahun, 2 tahun, 3 tahun, puasa putih, hitam, kuning, macam-macam lah pokoknya.
Ini enggak, puasa sekali sehari, sahurnya ngeri pakai 6 penuh, baru jam 1-2 udah kayak mau mati. Nampak kali puasanya, bibir pucat. Ngapa? Biasa saya puasa. Ya. Latih diri itu untuk hidup susah. Makan sedikit, puasa. Tujuan apa? Agar kalian terlatih. Santri itu bisa. Santri itu makan sedikit oke, makan banyak boleh. Cuma segini, cuma makanan ada apa-apa. Saya di pondok biasa kok, makan sedikit, makan tidak enak. Makan banyak boleh. Jangan ditawarkan, pantang nolak. Pantang nampak yang banyak, langsung cari cara bagaimana dikasih. Wa bainahuma wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.